Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmafani dengan NIM 204210297 dari kelas 6J, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu PTK. Nah, PTK itu adalah penelitian yang dilakukan guru di dalam kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi diri. Nah, pada saat apa sih refleksi diri ini dilakukan? Nah, refleksi diri ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi diri ini, diupayakan agar dapat memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan PTK. Yang pertama itu ada memperbaiki mutu. Yang kedua, mengatasi masalah pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas pendidik. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik. Nah, dengan berbagai tujuan tadi, dengan penelitian tindakan kelas itu, guru sekaligus banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan alternatif yang telah dipilihnya sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Di sini, guru lebih banyak mendapatkan pengalaman tentang keterampilan praktik pembelajaran secara reflektif daripada ilmu baru dari penelitian. Dalam konteks pengalaman latihan guru ini, menegaskan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di kelasnya sendiri, dan bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat PTK. Yang pertama itu ada manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa dalam pembelajaran dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Keduanya akan dapat terwujud jika guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan PTK. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Nah, pertama itu, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelas. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua itu, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Ketika guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pelajaran yang dikelolanya, dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, melakukan PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang peran gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
PTK merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal itu dilakukan meningkatkan tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik dan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya teman-teman ada prinsip PTK. Yang pertama itu, PTK tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar, sehingga dalam melakukan penelitian tindakan kelas tidak berpengaruh pada komitmen sebagai pengajar. Ada 3 kunci yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, guru harus menggunakan berbagai pertimbangan serta tanggung jawab profesional dalam menemukan jalan keluar jika pada awal penelitian didapatkan hasil yang kurang maksimal. Kedua, interaksi siklus yang terjadi harus mempertimbangkan keterlaksanaannya kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga, acuan pelaksanaan tiap siklus harus berdasarkan pada tahap perancangan, bukan pada kejenuhan informasi. Nah, yang kedua itu, metode yang digunakan harus bersifat andal atau reliable, sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Pada dasarnya, penelitian ini memperbolehkan kelonggaran-kelonggaran, namun penerapan asas-asas dasar telah taat kaidah tetap harus diperhatikan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten, menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Prakarsa penelitian harus diketahui oleh pimpinan lembaga, disosialisasikan kepada rekan-rekan, serta dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya yaitu ada sasaran PTK. Apa saja sih sasaran PTK itu? Yang pertama itu ada peserta didik atau siswa. Yang kedua ada guru atau pendidik. Yang ketiga materi pembelajaran. Yang keempat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima hasil pembelajaran. Dan yang keenam ada lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya itu ada pra-PTK atau apa saja yang harus kita persiapkan sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis penelitian. Dan yang terakhir adalah mengajukan izin untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang terakhir gitu ada perencanaan PTK. Nah, bagaimana sih perencanaan PTK? Nah, yang pertama itu kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, menyusun instrumen observasi. Nah, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.